warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sari Patuldini dari kelas 12 TKJ 1 Industri. Pada kali ini teman-teman, selamat datang di portal pembelajaran. Ini merupakan platform pelajaran yang membahas terkait administrasi jaringan menggunakan vendor mikrotik, versi lanjutan dari pembelajaran MTCNA sebelumnya, yaitu terkait mikrotik Sanivet Routing Engineering ya teman-teman, dan dimana MTCRE ini merupakan salah satu level engineering yang bisa dipelajari ketika kita sudah melewati tahapan level yaitu MTCNA ya teman-teman. Tentu saja kita semua mengetahui bahwasanya mikrotik merupakan salah satu vendor yang bisa diketahui dan juga salah satu Android networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan, sekolah, lembaga, atau bahkan pemerintah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya mikrotik ini sering ditemukan ataupun sering dijumpai pada kalangan SMB atau enterprise ya teman-teman. SMB atau enterprise ya teman-teman. Nah, SMB itu bisnis skala kecil atau menengah ya teman-teman. Sedangkan untuk enterprise itu bisnis dalam skala besar ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman artinya. Bagi kalian ingin menjadi networking engineering yang kompeten, maka mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai pada kelas ini. Nah, nantinya kita akan belajar bertahap terkait routing. Nah, di sini kita akan bahas routingnya lebih dalam ya teman-teman. Kemudian disertai juga dengan contoh kasus yang sesuai pada penerapan real di dunia. Nyatanya ya mikrotik kita implementasikan mikrotik MTCRE ini, kemudian kita akan mencoba menyinggung terkait detail materi apa saja yang akan kita pelajari pada kursus ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang yang pertama ada pendahuluan, routing overview, static routing, dynamic routing, OSPF, failover, load balance, tunnel, dan plan ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan bisa melihat kurikulum ataupun outline MTCRE ini yang disusun oleh mikrotik itu sendiri. Jadi nantinya kita akan mempelajari harapannya sebelum mempelajari materi MTCRE ini diharapkan bagi kalian untuk bisa terlebih dahulu terkait administrasi mikrotik versi asusnya itu MTCNA ya, terkait administrasi mikrotik versi asosiatnya ya, yaitu MTCNA, sehingga ketika kita mempelajari materi MTCRE ini kalian tidak terlalu kaget gitu ya teman-teman. Nah, untuk short pembelajaran terkait ringkasan di sini kita sudah ada ya, sudah disediakan ya 2 short ya. Nah, teman-teman cari saja di browser ya, di Google browser. Caranya kita ketikkan sheet. Nah, ini ya, Daylan 46. Kita buka. Nah, kita buka ya. Nah, di sini teman-teman langsung pilih saja yang mikrotik. Lalu di sini pilih yang MTCRE ya. Lalu kita ke eksternal. Nah, jadinya bersihnya ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya tadi ketikannya. Disediakannya tadi kan 2 set ya. Di sini ada versi PPT dan versi nasionalnya ya teman-teman. Ada juga yang berbentuk nation ya. Yang mendapatkannya, kalian bisa mendapatkannya di ini ya teman-teman, secara Google Drive ya. Itu tadi ya, ketikan saja kayak saya bilang, yaitu s.id Daylan ya. Nih, lihat, kita lihat ulang ya. Nah,
S. Nah, gini ya teman-teman, ketikkan saja gini ya. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini sudah muncul seperti ini ya teman-teman, secara Google Drive. Nah, nantinya teman-teman akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih saja ya tadi yang mikrotik tadi. Nah, ini untuk versi PPT-nya ya teman-teman. Nanti kita kan muncul pembelajaran ya, seperti kasusnya ya, kita bisa melihat-lihat saja ya yang ada di PPT ini ya. Nah, mungkin gitu saja ya teman-teman untuk pengenalan MTCRE-nya ya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa itu MTCRE ya. Nah, Mikrotik Certificate Routing Engineering atau MTCRE adalah salah satu dari pelatihan mikrotik tingkat mahir yang membahas topik tentang routing, switching, dan tunneling di mikrotik. Nah, untuk mendapatkan sertifikat seperti ini, diperlukan untuk mereka mempelajari lebih lanjut tentang routing di mikrotik. Nah, untuk mengikuti trainingnya dan ujiannya, ujian sertifikasi MTCRE-nya, kita harus lulus ujian MTCNA dulu ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sertifikasi seperti ini, kita harus menyelesaikan dulu untuk sertifikasi yang sebelumnya ya, yaitu MTCNA. Nah, pada bab MTCRE ini kita akan belajar apa aja sih? Nah, modul 1 static routing ini kita akan belajar SCMP ya, scope atau target scope di state ya. Nah, maka ada for receipt atau scope usig ya teman-teman. Nah, pada di modul kedua ini kita akan membahas point to point addressing ya teman-teman. Ingin berkomunikasi dengan kantor cabang-cabang kantor B ya, misalnya yang A itu, tapi kita ingin ada priknya atau mubazirnya ya teman-teman. Nah, teman-teman kita bisa menggunakan PTV teman-teman ya. Nanti kita akan belajar di modul 2 ya teman-teman. Dan yang ketiga ada tunneling ya. Di sini akan belajar VPN dan ada VVT ya. Ada SSTV, ada VLAN, ada gitu ya teman-teman lain-lainnya. Nah, di modul 4 kita akan mempelajari OSPF ya. Nantinya kita akan belajar OSPF ya. Ada areanya, area kecil dan area besar ya teman-teman. Mungkin harapan kita semua dalam belajar modul MTCRE ini ya, kita bisa memahami materinya ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pengenalan lab emulator. Nah, di sini pengenalan lab emulator. Nah, untuk lab emulator yang sebenarnya emulator ini biasa digunakan pada pembelajaran administrasi jaringan mikrotik. MTCRE ini sama seperti sebelumnya, yaitu Pinet Lab. Ya, menggunakan ini ya, Pinet Lab ini. Nah, di sini juga selain Pinet ada EVNG ya. Dan masih banyak lagi emulator yang lainnya ya. Nah, di sini kita menggunakan Pinet Lab saja ya. Harapannya kalian sudah familiar dengan lab emulator Pinet Lab ya.
seperti VNet ini ya. Nah, device yang bisa disiapkan seperti CHR, mikrotik, CHR mikrotiknya atau CHR-nya ya, kemudian Docker Web Server, VVC, dan lain sebagainya. Nah, kalian juga bisa menggunakan lab emulator sejenis dan semirip dengan VNet Lab, yaitu FVNG ya, teman-teman. Di mana lab emulator FVNG merupakan versi aslinya dari VNet Lab. Keduanya ringan dan mudah dioperasikan ya. Nah, oke, langsung saja ya. Di sini saya sudah install atau ini ya tuh. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk VNet Lab-nya. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya cara penginstalannya seperti apa ya, karena sudah ada di video sebelum-sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan IP ya, yaitu IP nya itu 192.168.1.21 ya. Nah di sini ya, di sini saya sudah login ya. Kemudian kita ini dulu ya. Ini CHR-nya ya. Kita tes. Kita add aja. Nah, oke kan di sini masih kosong ya. Coba kita klik kanan node. Di sini sudah ada ya, teman-teman, mikrotik router OS-nya. Kemudian di sini cara mengimportnya ya, teman-teman. Gini. Aplikasi WinSCP. Ya, di sini kita ke Newsite. Langsung kita masukkan si hostname-nya ini menggunakan IP address yang ini ya. Nah, yang ini ya. Oke, 192.168.1.21 ya. Nah, untuk port numbernya itu 22 ya. Untuk username-nya kita masukkan yaitu root. Untuk passwordnya pnet. Kemudian login. Coba kita ganti ya passwordnya, coba kita ulang. Pakai nama saya sendiri. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke OPT ya, teman-teman. Kemudian ke tadi ya sudah masuk ke OPT. Kemudian ke Unet Lab. Kemudian addons. Kemu. Nah, kemudian di sini mikrotik. Nah, di sini ya CHR image-nya saya sudah menggantinya. Download dulu ya, kemudian ekstrak. Udah diekstrak, kemudian pindahkan ke sini ya, teman-teman, yang ininya. Dari kiri ke kanan ya. Kemudian di sini sudah diganti ya sama saya menjadi HDA QCOW ya. Kicau 2 ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini ya, oke, kita akan meng-close lab-nya.
Kita ini dulu, kita kelas lab terlebih dahulu, lalu kita ke sistem, sistem setting, fix formation ya. Nah, di sini sudah successful. Oke. Langsung kita ke running lagi. Kita masuk ke aman saja. Kita ke running lab, kita ke ini, langsung kita open saja. Coba kita cek ya, kan tadi saya sudah. Nah di sini sudah muncul ya, MikroTik router ya, guys ya. Di sini image-nya yaitu MikroTik 7.27 ya. Nah kemudian di sini sudah oke. Nah di sini tinggal save saja. Nah oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah mungkin cukup segitu saja untuk materi pengenalan lab emulator ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas didengar oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.